Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga ulah orang tak bertanggung jawab 5 hektar kebun kelapa sawit dan karet warga di Desa Pasar Buristak, Kabupaten Padang Lawas terbakar. KPK tetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kondisi jembatan AEK Godang di Desa Batang, Bulu Baru, Kabupaten Padang Lawas terputus sejak setahun terakhir. Petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan menangkap 3 orang kurir narkoba dengan barang bukti 20 kg sabu-sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi. Dari 2 lokasi berbeda, narkoba ini diduga akan diperjualbelikan di wilayah Medan dan Jakarta. Petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan menangkap 3 orang kurir narkoba serta barang bukti 20 kg sabu dan 58.750 butir pil ekstasi. Penangkapan tersebut merupakan pengembangan kasus dari penggerbekan narkoba di Jalan Kelambir 5, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan, Helvetia. Ketiga kurir narkoba ini dijanjikan akan menerima uang 20 juta rupiah jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut ke lokasi tujuan. Akibat perbuatan ini, ketiga tersangka terancam hukuman minimal 20 tahun penjara atau hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Tanggal 21 penegakan terhadap penyalahgunaan narkoba atau pendistribusian narkoba secara ilegal. Pada tanggal 21 Juni 2025 dengan barang bukti 1 kg dan yang kedua dari pengembangannya dapat menyita di tempat yang berbeda yaitu 19 kg sabu dan ekstasi sebanyak 58.750 butir. Dari tersangka yang kita amankan 3 orang yaitu pada kasus pertama dengan barang bukti 1 kg sabu yaitu bernama MAS dan MJN. Satu warga Petisah dan satunya Kota Langsa. Lalu kasus yang kedua atas nama ARL, ya, yang paling ujung ini adalah ARL 29 tahun dengan barang bukti sejumlah 19 kg. Sehingga dari 2 TKP tadi satu rangkaian ini ya, satu rangkaian pengembangan. Ya, berpura-pura menjadi peminta sumbangan, seorang wanita melakukan 12 kali pencurian telepon genggam di Kota Medan. Polisi kini mengejar kekasih tersangka yang merupakan otak dari pencurian. Polisi bergerak cepat dengan melakukan penyidikan berdasarkan rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial dan laporan korban pencurian telepon genggam. Petugas Reskrim Polsek Medan Timur kemudian menangkap seorang pelaku pencurian telepon genggam dengan modus berpura-pura menjadi peminta sumbangan di kawasan Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan pada hari Minggu 22 Juni 2025. Dari rekaman kamera pengawas, sebelum mencuri, pelaku terlebih dahulu berpura-pura meminta sumbangan di apotek Rio Farma di Jalan HM Said, Simpang Pelita, Kota Medan pada 15 Juni 2025. Mengetahui korbannya lengah, tersangka langsung mengambil 1 unit telepon genggam yang ada di atas meja sebelum pergi. Peristiwa ini merupakan yang ke-12 kalinya yang dilakukan oleh pelaku. Dalam aksinya, tersangka dibantu pacarnya yang merupakan otak pelaku pencurian. Penangkapan terhadap seorang wanita atas nama Imelda Marbun, umur 48 tahun, di mana dia melakukan pencurian handphone dengan modus memasuki toko atau apotik dengan modus meminta sumbangan. Pada saat dia meminta sumbangan sambil melihat-lihat situasi aman atau tidak kiri kanan, dia melihat handphone langsung mengambilnya dan segera keluar dari lokasi dan membawa handphone tersebut. Sudah berapa kali, Bang? Dari hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka sudah melakukan 12 kali dengan cara modus meminta sumbangan ke rumah ataupun ke toko. Semuanya berhasil, Bang?
Bagaimana? Semuanya berhasil. 12 kali berhasil atau? 12 kali berhasil, 11 kali berhasil, 1 kali tertangkap. Ini bukan residivis. Kita belum bisa mengatakan residivis karena yang ke-12 ini yang diproses dalam proses hukum di Polsek Medan Timur. Polisi kini masih mengejar Anton yang menjadi otak kasus pencurian ini. Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Diduga melakukan tabrak lari kepada seorang pengendara sepeda motor di ruas Jalan AH Nasution. Sebuah mobil minibus diamuk warga dan pengguna jalan di kota Medan pada Sabtu siang pekan lalu. Peristiwa itu terjadi ketika pengemudi mobil terjebak macet. Mobil minibus berwarna putih ini diamuk warga di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan setelah pengendara mobil diduga menyenggol beberapa pengendara sepeda motor hingga terjatuh. Bukannya berhenti, pengemudi mobil malah tancap gas tanpa mau bertanggung jawab saat melintas di ruas Jalan AH Nasution. Laju mobil minibus terhenti saat terjebak macet di ruas Jalan Sisingamangaraja. Pengemudi dan kendaraan jadi bulan-bulanan warga yang tersulut emosinya. Yang ketabrak, kesenggol dia, makanya pada emosi semua mukul. Terakhirnya udah babak belur, pada berhenti, diambil alih sama Polsek. Gak lama Polsek Medan Kota yang belakang Ramayana datang. Itulah diamankan sama Polsek. Kak, tadi jam berapa, Kak? Sekitar 14.35 sampai 40 gitu lah, Bang. Nggak sampai jam 3, sekitar jam segitu. Kalau dari informasi orang-orang tadi, Kak, kenapa nih dicegat? Teriakannya maling, tapi ada beberapa opsi yang bilang bukan maling sih, cuman karena dia terlalu banyak menabrak, jadi diteriakin maling. Ada beberapa opsi lah, Bang. Ada yang bilang maling mobil, ada yang bilang itu bukan maling gitu. Kalau Kakak lihat tadi kondisi mobil hancur ya? Hancur parah, Bang, karena dari segala sisi, Bang, ada yang sampai nyucuk pakai kayu atau besi gitu. Pokoknya keadaan orangnya yang bersangkutan udah bajunya lepas, berdarah-berdarah banyak juga. Oh, sempat luka-luka juga akibat apa, Kak? Antaman tadi, pukulan ini? Pukulan dari warga lah, dari massa. Yang geram Semua tadi ya? pada mukul. Insiden ini berakhir setelah personel Polsek Medan Kota mengevakuasi pengemudi dan membawa mobil yang rusak berat ke Mapolsek. Pengemudi mobil mengalami luka berat sehingga mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara mobil yang dirusak warga diamankan di Mapolsek Medan Kota. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Kondisi jembatan Aek Godang yang berada di Desa Batangbulu Baru, Kabupaten Padang Lawas semakin memprihatinkan. Jembatan yang menjadi akses satu-satunya penghubung antara Kecamatan Ulu Sosa dengan Barumun Selatan itu putus sejak setahun terakhir. Sejak setahun terakhir, jembatan Aek Godang yang menjadi akses penghubung antara Kecamatan Ulu Sosa dengan Kecamatan Barumun Selatan di Kabupaten Padang Lawas putus. Selama ini, jembatan Aek Godang digunakan untuk beraktivitas oleh warga dari 24 desa di 2 kecamatan tersebut. Jembatan tersebut putus setelah diterjang banjir. Agar tetap bisa dilalui, warga secara swadaya menyambung jembatan yang putus dengan menggunakan batang pohon kelapa. Kira-kira udah ada ini bang setahun. Kalau diperbaiki secepatnya, biar masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti semula kan. Warga yang sebagian besar menjadi petani sawit menggunakan jembatan ini untuk mengangkut hasil panennya. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Lawas. Kami sampaikan kembali laporan utama hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Salah seorang diantaranya adalah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 3 aparatur sipil negara dan 2 orang dari pihak swasta. Salah satunya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Mereka menjadi tersangka dalam kasus suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Modus yang dilakukan para pejabat Dinas PUPR ini mengatur pemenang tender dalam proyek jalan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan yang diatur.
Sebagai imbalan, mereka menerima suap dan mendapat komisi sebesar 5% dari nilai proyek. Dalam operasi tangkap tangan terhadap tersangka, penyidik KPK menyita uang tunai Rp231 juta yang diduga sebagai sisa uang muka suap. Kegiatan tangkap tangan ini, KPK selain mengamankan sejumlah 6 pihak, juga mengamankan sejumlah uang tunai Rp231 juta. Jadi Rp231 juta ini merupakan bagian dari 2 miliar yang telah saya sampaikan di awal. Ya, kita memonitor bahwa ada penarikan uang sebesar 2 miliar yang dilakukan oleh saudara Kir dan saudara RAY, kemudian dibagi-bagi dan disalurkan ke beberapa tempat. Nah, dan tersisa atau sisanya adalah sekitar 231 juta yang kita temukan di rumahnya saudara Kir. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.